saya Noveli Sahipuy. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Disabilitas intelektual atau juga disebut retardasi mental merupakan sebuah kondisi di mana anak memiliki masalah terkait fungsi intelektual yang terkait fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Fungsi intelektual adalah kapasitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, seperti melakukan perencanaan dalam belajar, bernalar dan menyimpan informasi. Sedangkan fungsi adaptif berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti kemampuan berbahasa atau kecakapan menulis dan membaca, kemampuan merawat diri, kemampuan menjalankan rutinitas, serta kemampuan berhubungan dengan orang lain. Anak-anak dengan disabilitas intelektual dapat memiliki kesulitan dalam menyampaikan apa yang diinginkan atau dibutuhkan olehnya kepada orang lain. Disabilitas intelektual dapat menjadikan anak belajar dan berkembang lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Anak-anak dengan disabilitas intelektual bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara, berjalan, berpakaian, atau makan tanpa bantuan, serta kesulitan belajar di sekolah. Gangguan disabilitas intelektual diklasifikasikan dalam 3 kategori tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Anak dengan ID golongan ringan masih dapat untuk menguasai keterampilan setingkat pendidikan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung sederhana, sehingga dikatakan tergolong mampu didik atau mampu ajar. Anak dengan ID golongan ringan dalam kehidupan sehari-hari dapat diharapkan untuk mengembangkan keterampilan bantu diri seperti makan, mandi, dan berpakaian. Anak dengan ID golongan sedang cenderung diarahkan pada kegiatan keterampilan kerja sederhana dan kegiatan sosialisasi, sehingga digolongkan mampu dilatih. Mereka masih bisa diajarkan untuk membaca dan berhitung yang sangat sederhana. Mereka masih bisa diharapkan untuk mengurus dirinya sendiri walaupun harus dibimbing. Anak dengan ID golongan berat membutuhkan pengawasan dari orang dewasa karena anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri, karena sulit bagi mereka untuk melakukan segala hal seperti kegiatan bantu diri, makan, mandi, dan kemampuan mengenal bahaya. Ciri-ciri umum anak yang mengalami gangguan ID, yang pertama, mengalami keterlambatan perkembangan hampir semua aspek. Yang kedua, cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri seperti berpakaian, mandi, makan, dan jika di sekolah sulit dalam melakukan kegiatan seperti menulis, menggunting, dan ikut serta dalam bernyanyi. Yang ketiga, menunjukkan masalah tingkah laku seperti anak mengekspresikan kemarahan dengan berteriak, memukul, menendang, menangis, atau tidak mau beranjak dari tempat tertentu. 4. Sulit atau tidak bisa mengerti sebab akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Kelima, lamban dalam mempelajari informasi baru sehingga perlu diulang berkali-kali agar dapat dipahami. Keenam, kesulitan dalam berpikir logis, bernalar, melakukan perencanaan, dan menyelesaikan persoalan. Kemudian, dampak bagi anak yang mengalami gangguan intelektual disability di sekolah yaitu anak mengalami kesulitan dalam belajar, anak kurang memperoleh informasi yang mendukung aspek perkembangannya, anak kurang terampil dalam melakukan kegiatan dalam belajar, serta anak tidak dapat menjalin sosialisasi dengan baik terhadap teman-teman. Penyebab-penyebab disabilitas intelektual. Bagi banyak anak,
penyebab disabilitas intelektualnya tidak diketahui, tetapi penyebab-penyebab yang paling umum untuk kondisi ini adalah yang pertama, kondisi genetik seperti Down syndrome, Fragile X syndrome. Kedua, komplikasi ketika kehamilan, misalnya akibat ibu meminum minuman beralkohol atau terinfeksi rubella. Tiga, permasalahan ketika kelahiran, misalnya bayi kekurangan oksigen. Dan yang keempat, penyakit-penyakit seperti meningitis, malnutrisi ekstrim, atau paparan zat berbahaya seperti merkuri dan timbal. Di sekolah, peran guru sangat dibutuhkan dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Bimbingan dan motivasi yang terus-menerus diberikan kepada anak dengan gangguan ID akan mempengaruhi peningkatan mereka dalam melakukan rutinitas mereka di sekolah. Penanganan anak dengan gangguan ID dapat dilakukan latihan atau pendidikan yang mengacu pada tingkat ID yang dialami oleh anak dan potensi yang dimilikinya. Dalam penanganannya, mengutamakan pengembangan kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk pengembangan kemampuan selanjutnya. Pengembangan keterampilan bantu diri dalam belajar dapat dilakukan menggunakan metode praktek langsung seperti mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermakna yaitu menulis, menggunting, menempel, serta mewarnai. Dan dapat pula dilakukan dengan mengajak anak bermain peran agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman-teman serta memperoleh keterampilan dalam bersosialisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut penanganan anak dengan gangguan ID dapat dilihat dalam video simulasi pada video berikutnya.